Hampir semua diri kita pasti dalam satu hari itu pernah menjalankan atau membuka app di handphonenya kita. Dan kalau kita butuh app yang baru, kita juga nggak pernah kehabisan pilihan kan. Saat ini ada 1,6 juta app di Apple Store, dan di Play Store-nya Google di Android juga jauh lebih banyak lagi. Mungkin bisa sampai 5 juta lebih ya, tapi gue nggak tahu datanya karena ini saking banyaknya. Dan memang mayoritas dari aplikasi ini aman ya, tetapi ya sayangnya nggak semua aplikasi di App Store maupun Play Store itu aman. So hari ini di Off the Record, podcast dari Popo on the Radio yang akan membahas satu hal lebih dalam. Kita akan membagikan cara-cara untuk mengenali apakah sebuah aplikasi ini bahaya apa enggak untuk handphone kita. Tapi langsung aja sekarang kita mulai dulu ya. Di bulan Juni ini, ada lebih dari 200 aplikasi Android yang berbahaya yang sudah diinstal sebanyak lebih dari 30 juta kali. Nah, aplikasi berbahaya ini sebenarnya bahayanya apa sih, Po? Nah, bahayanya tuh bisa macam-macam ya. Ada yang mencoba buat membongkar dan mengambil informasi bank account kita, sampai yang men-track lokasimu lebih banyak dari yang seharusnya. Dan kita nggak bisa hanya mengandalkan Google atau Apple atau company-company lain untuk melindungi kita. Kita juga harus melindungi diri kita sendiri. Kita harus bisa memfilter, menentukan aplikasi ini bahaya apa enggak. Atau kalau kata teman kita di Jawa Timur ya, gak bahaya ta. Nah, ini bukan ilmu pasti sih, dan gak ada kayak checklist ya yang tinggal dicocokin aja buat nentuin apps-nya ini aman apa enggak. Tapi ada beberapa petunjuk dan tanda-tanda yang bisa kita perhatikan yang mungkin bisa membantu kita untuk melihat ini gak bahaya ta app-nya ini diinstal di handphone kita. Oke, so langsung aja kita mulai. Yang pertama, bisa kamu coba dengan mencek user review dari app-nya itu. Kan kalau lu buka App Store atau Play Store kan ada user review-nya tuh, bisa lu lihat nih reviewnya orang-orang. Nah, kuncinya jangan lihat review yang kata-katanya dikit, jangan lihat review yang bagus-bagus, dan ya kan kadang kelihatan ya. Soalnya lu mesti hati-hati, orang yang review ini palsu juga bisa. Jadi kalau gue sih biasanya ngelihat reviewnya yang bukan 5 bintang gitu, tapi yang 4 bintang atau 3, atau bila perlu yang 2 bintang sekalian. Tetapi lihat mereka tuh komplainnya apa, valid apa enggak, dan lihat developernya itu nanggepinnya gimana. Nah, kalau nanggepinnya oke, maka cenderung bisa promising sih kalau ini oke. Nah, yang kedua, setelah ngecek user review, cek developer history. Memang nggak semua aplikasi itu jelek yang dari developer yang baru punya satu app itu doang. Nah, tapi kalau lo lihat satu developer dan lihat app-app sebelumnya, dan app-app sebelumnya itu kok aman ya, kita udah tahu aplikasinya aman, nah itu mungkin juga bisa jadi pertanda. Kemudian yang ketiga, cek dari mana aplikasinya ini itu dapat duit. Karena untuk membuat aplikasi itu kan nggak murah ya, dan memang ada beberapa aplikasi gratis nggak berbayar yang memberi kita yang kita inginkan, tetapi ini kan untuk aplikasi yang lu nggak tahu kan. Nah, jadi lu mesti cari dia itu dapat duitnya dari mana. Apakah dia dari bayar di muka appnya, atau dia ada layanan berlangganan. Sekarang kan udah mulai banyak ya aplikasi yang langganan gitu. Oke, premium buat dapat fitur-fitur ini, atau dia gratis tapi ada iklannya. Nah, biasanya yang gratis tapi ada iklannya ini masih nggak apa-apa. Tapi kalau lu gratis nggak ada iklannya, kelihatannya oke-oke semua, nah itu bisa jadi berbahaya juga. Intinya cek ini deh, app-nya ini dapat duitnya dari mana. Kemudian yang keempat, kalau lu buka di Google Play Store atau di Apple App Store, di situ ada ini ya, permission request dari aplikasinya itu bisa kelihatan. Jadi permission request tuh kayak si app-nya ini kan kalau pengen mengakses data kita atau ngambil foto kita atau segala macam, itu kan mesti minta izin sama kita ya, menurut peraturannya Google sama Apple. Jadi lu bisa lihat mereka tuh mau ngambil data apa dari kita, apakah mau men-track location-nya kita, ataukah dia mau itu loh kan kita sering ya kalau mau buka gallery atau apa kan, terus di handphone keluar lu allow access to all foto apa enggak nih buat aplikasinya ini. Nah, pokoknya lu cek aja mereka butuh permissionnya apa aja, dan lu bandingin sama aplikasi lain yang lu tahu aman atau lu anggap aman. Dan kalau itu mirip-mirip, nggak ada yang aneh, nggak ada hal baru yang lu nggak ngerti, ya mestinya itu aman. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting gue bilang dari hari ini ya, dari tips hari ini adalah
coba cek aplikasi di handphone kamu. Nah, siapa tahu memang aplikasi di handphone kamu tuh semuanya adalah aplikasi aman. Tapi itu pada hari kamu mendownload atau waktu lu masih pakai aplikasinya itu. Tapi bisa juga aplikasi ini kan diambil alih sama developer lain dan dipakai untuk hal-hal yang nggak benar, dipakai untuk hal-hal yang berbahaya. Jadi lu cek secara rutin ya, cek handphone lu kalau ada aplikasi-aplikasi yang udah lama nggak dipakai atau yang tiba-tiba kok berubah namanya nggak dikenal. Nah, mendingan lu hapus aja. Selain lu jadi ada space buat download game baru atau aplikasi baru, dan ini mencegah juga terjadinya aplikasi ini developernya diambil alih sama developer lain dan jadi aplikasi yang berbahaya. Oke. So itu aja buat off the record hari ini, cukup singkat ya, cuma ngasih tips itu aja, but tipsnya penting, share sama teman-teman kamu kalau membutuhkan juga, karena baru aja kejadian sih orang tuanya temen gue kena gitu, dia pakai Android kan, dia kena aplikasi kayak gini. So cek sama teman-teman ya, and please like and subscribe channelnya ini, Popo on the Radio, karena gratis. Subscribe aja dulu, kalau nanti nggak cocok ya boleh di unsub nggak apa-apa, tapi sekarang sub dulu ya biar ngebantu, and share sama teman-teman kamu. Oke, di sini Popo Kusen, thank you for watching and I'll see you when I see ya.